Kemudian yang membuat saya masih terngiang-ngiang sekarang, petinju di Piala Wali Kota Cup, saya jumpa petinju Australia nama James Watt. Itu yang awal patah hidung saya kapok di situ, rasanya mau berhenti, nyut hidung tuh bang. Itu cuma dasar itu, hidung saya sampai merah itu bang. Saya terkesan di situ, mau balas rasanya, tapi nggak bisa balas, waktu itu lebih bagus. Nggak tahu, beliau nggak tahu. Yang tahu beliau, kebetulan bapak saya nggak ada lagi, tahun 81 udah nggak ada bapak. Saya tinggal sama ibu saya di Prada. Beliau nggak tahu, saya tahunya saya bawa duit dan jual koran. Jadi pagi saya sekolah, siang saya jual koran, sore saya latihan, saya bawa pulang duit koran. Olahraga bela diri tinju kita masih awam, masih orang-orang kita. Kenapa? Berpikir ya kamu loyu, kapok kok. Ya itu saya istilah itu orang berantem. Ya. Tapi sebenarnya kita berpikir dalam tinju itu olahraga bela diri, kita bela diri. Itu ada seninya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam hari ini di Perfecto Podcast Channel telah hadir bintang tamu Bang Din Jauhari. Selamat datang Bang Din. Terima kasih undangannya. Dan bincang-bincang kali ini di dunia olahraga tinju, Bang Din Jauhari, legendaris tinju Aceh yang sudah banyak asam garam di dunia tinju Aceh dan nasional, bahkan juga ke mancanegara. Dan beliau juga sudah mendapatkan lisensi AIBA. Betul begitu Bang Din? Ya betul sekali. AIBA, Asosiasi Internasional Boxing Amateur. Dan itu ada 3 Bang. Yang amatir A, B, C. Ya betul. Lisensi bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Apa yang membedakan bintang 1, bintang 2, bintang 3? Kalau star bintang 1 mungkin kita bisa level Asia, dunia pun bisa, cuman kita masih taraf ke pra olimpiade, tapi kalau di olimpiade itu ada bintang 2. Jadi ada jenjang-jenjang juga. Dan bintang 3 itu memang udah sebagai instruktur, memberikan makalah atau memberikan wacana pembelajaran tentang AIBA itu sendiri. Dan tentu mendapatkan itu tidak mudah Bang Dina. Betul sekali Pak. Jadi tahapannya tadi seperti Bang Din bilang, iya, Bang. Harus 5 tahun lebih. Iya betul. Masa jadi pelatih nasional, baru kita dapat lisensi ke luar negeri Bang. Wow. Jadi perlahan. Tapi dan itu harus bawa tim, harus aktif dalam tinju, harus beraktif dalam melatih, rutin tiap hari kita udah buat laporan tentang pelatihan itu Bang. Baik Bang Din, dan menariknya saya undang di podcast saya Bang Din ini saat ini bertugas di Jasdam, Iskandar Muda, dan beliau juga totalitas dunia tinju mendedikasikan diri beliau di tinju sampai saat ini dengan membuka boxing camp. Iya betul. Bang Din, Sasana tinju ya, di rumah Bang, di rumah pribadi. Betul, Bang. Di rumah. Dan itu yang menariknya dari sisi Bang Din. Saya undang di podcast saya, kita bicara lebih detail tentang mengapa dan apa tujuan beliau untuk membuka boxing camp. Baik Bang Din, di awal jumpa kita malam hari ini, perjalanan Bang Din ini kan panjang. Betul. Dari tinju selepas SMA. Betul. Dari SMA Bang Din? Dari MSen kelas 2, kelas 3 sudah masuk di GOR, udah boleh lihat tinju, udah mengenal tinju, tapi belum aktif kali Bang, masih lihat. Pada saat itu masih saya jajakan koran Bang. Di GOR itu di KONI Jalan Murtala tuh, GOR KONI kita. Jadi, udah lihat oh ini tinju gitu. Sambil jual dagang sambil dagang koran. Setelah MSen itu saya coba kelas 3 coba tinju.
daftar sama almarhum Haji Momon Marzani. Beliau seorang anggota Brimob Ya. di Lingki dulu ya Bang. Ya. Jadi belajar sama beliau sampai SMA. Sampai Itu aja SMA. berlanjut Bang. Ya. Dan kan banyak olahraga lain Bang Din, seperti taekwondo, karate, pencaksilat. Kenapa Bang Din memilih tinju ketika itu? Ini kan saya wiper koran Bang. Loper Saya koran. loper koran itu kan keliling saya Bang, keliling-keliling jalan-jalan. Saya kehidupan jalan itu yang jadi terbawa arus itu gak Bang. Memang saya lihat keras, dagang. Kalau kadang-kadang orang nggak bayar baca koran doang, koran kita lusuh. Nah itu kan timbul rasa perlunya ini. Jadi disitulah kita perlu bela diri. Situ awal saya belajar tinju, situ saya berangkat di tinju dan sempat mengenal tinju dan sampai SMA. Saya cerita tadi Bang itu memang perlakuan apa istilahnya anak jalanan itu memang bukan kita basic itu Bang ya, tapi memang kita sekolah tetap tapi bawaan dari jalan itu loper-loper itu yang membuat kita hidup kita keras. Kenal tinju situ Bang. Jadi sampai SMA selesai developer udah kerja bangunan udah itulah Bang aktif di tinju terus sampai SMA Bang. Dan kalau kita di Aceh kan bela diri itu apa? Mohon maaf Bang Din ya. Iya, Bang. Apalagi tinju. Iya, Bang. Orang tua gimana pendapat orang tua ketika itu Bang Din? Nggak tahu, beliau nggak tahu. Yang tahu beliau kebetulan bapak saya nggak ada lagi tahun 81 udah nggak ada bapak. Saya tinggal sama ibu saya di Prada. Beliau nggak tahu. Saya tahunya saya bawa duit dari jual koran. Jadi pagi saya sekolah, siang saya jual koran, sore saya latihan, saya bawa pulang duit ke orang tua. Jadi Biasa. itu. Berarti Bang Din dari kecil sudah mandiri ya? Iya. Karena orang tua tiada. Iya. Dan itu untuk membantu keluarga atau untuk memang keperluan sehari-hari? Enggak, kebutuhan sehari-hari untuk sekolah. Untuk sekolah dan adik saya ada 5 orang jadi. Jadi kami ini ada berenam kakak dan kakak saya. Kemudian saya bekerja itu sambilan dan ibu saya kebetulan guru juga, guru SMP 6. Jadi ibu saya guru, saya sambilan Loper untuk koran. loper sekolah sambilan. Itu panggilan hati Bang Din sendiri atau ada ajakan dari ini? Memang harus bekerja ketika SMP? Udah memang tuntutan itu Pak. Jadi kita dari orang tua saya memang diajarkan mandiri lah gitu aja kan. Luar biasa. Kalau saya kerja. Karena udah nggak ada bapak kan, udah nggak ada bapak, ibu yang ada. Karena adik-adik saya masih ada lagi yang sekolah. Jadi saya kerja sambil jual koran, sambil bertinju, ya sambil-sambilan itu loh Pak. Ya alhamdulillah. Sampai saya Pak Momon almarhum tuh memberikan dedikasi tinju saya sampai SMA. Kemudian saya cerita lagi tentang almarhum Pak Johan. Memberi kesempatan saya untuk tes tentara. Nah itulah Tengku Johan. Pak Tengku Johan dia wakil pada saat itu jabatan beliau wakil ketua KONI. Wakil ketua KONI dan beliau wakil gubernur. Wakil gubernur dan kemudian beliau memberi kesempatan kamu kesempatan untuk tes. Dia tes, alhamdulillah kita sebagai atlet jadilah saya tahun 94. Jadi langsung bekerja jadi anggota TNI. Dan Kemudian masih aktif di tinju. Aktif sampai masuk Denji Persatu Longa, aktif terus Pak, aktif terus tinju. Sampai sekarang. Dan letting kalau tidak salah letting Bang Din Johari ini tinju masa Pino Bahari, Hendrik Mangunsong, Sumatera Utara, itu yang hebat-hebatnya, Herman Sumbalu, mereka sampai ke itu Lapanai Masara, mereka masa-masa jaya mereka itu. Dan saya tuh aktif terus. Dan mereka dari amatir ke pro Bang ya? Sempat main di profesional. Kalau Bang Din sendiri sempat ke jalur pro? Enggak sempat. Saya cuma amatir ikut PON aja, terakhir PON di Jawa Timur basket. PON 2000 main di PON aja. Apa kalah? Tidak pernah mau mencoba Bang Din untuk kalau di profesional ini yang kita kurang di Aceh. Aceh kita kan nggak ada profesional. Yang ada profesional itu cuma ada di Jawa, di Sumatera Utara. Kalau Aceh ini kan sifatnya amatir, belum ada yang misalnya memberikan fasilitas profesional. Sasana boxing camp itulah yang bisa memberikan profesional itu. Tapi di Jawa yang ada, di Jawa dengan itu Sumatera Utara. Dan minimnya juga sponsor Bang ya? Sponsor, iya sponsor Pak.
Kalau Habis kita itu banyak di bawah KONI ya. dan Bantuannya. promotor-promotor pun banyaknya di Jawa. Ya, betul Pak. Dan makanya petinju-petinju Aceh seperti keluar Ajedin Anhar, Keluar. kakak beradik itu Ya, hijrah keluar. ke Jakarta. Ajedin Anhar, semua yang bawa profesional keluar. Dan main di mereka luar. ke jalur pro. Selain Ajedin Anhar dan ini ada lain-lainnya Bang Din yang ke jalur pro. Banyak Pak. Banyak ya? Samsudin amatir. Tapi yang lain ada saya dengar lagi macam M. Amin, Muhammad, ada. Habis itu si Arman Gayo, ada Arman Gayo, iya. rame Pak, rame yang main di luar. Tapi mereka main di Jawa Barat, main itu. Tapi kalau untuk di Aceh sendiri belum ada. Cuman Aceh belum ada yang profesional karena kita masih tingkat amatir yang sifatnya kejuaraan PON, kejurnas itu aja Pak. Dan sekarang Bang Din sudah menetap di Aceh. Di Aceh besar. Dan saya melihat ada titel Bang Din SPD, MPD, berarti sampai menyelesaikan S1 dan S2. Alhamdulillah kesempatan ada diberikan. Itu aja sekolah diberikan oleh instansi memberikan. Dari instansi. Iya betul Pak. Dan kemudian kita ada beasiswa juga dari pusat memberikan keringanan. Apabila transit nilai kita bagus, IPK kita bagus, diberikan. Itulah subsidi sedikit. Alhamdulillah. Jadi bisa menyelesaikan dengan cepat. Apa ada rencana lanjut ke jenjang lebih tinggi Bang Din? Ke S3? Ini yang agak itu waktu mungkin Pak ya. Waktu itu dan kemudian umur mungkin saya masih fokus untuk melatih dulu sana aja lah. Saya doakan Bang Din semoga jenjang lebih tinggi lagi. Amin insyaallah. Karena walaupun usia itu kan tidak ada batas untuk belajar. Betul Pak. Tapi yang saya salut sama Bang Din ini yang punya boxing camp itu di rumah, itu sampai atlet-atlet anak-anak yang mau berlatih itu diberikan uang saku, uang jajan. Kenapa seperti itu, Bang Din? Sampai ini kita bilang ini Pak ya, olahraga ini ada yang mudah berkembang di masyarakat, ada yang olahraga yang memang disukai, ada yang olahraga itu memang masyarakat. Olahraga bela diri tinju kita masih awam, masih orang-orang kita. Kenapa? Berpikir ya kamu loyu kapoh kok. Ya itu bisa istilahnya itu orang berantam. Tapi sebenarnya kita berpikir dalam tinju itu olahraga bela diri, kita bilang itu ada seninya. Situ ada seninya, ada gaya seninya, ada gerakan tarinya. Sebenarnya itu ada gerak mengerak di pukulannya, ada cara memukul orang, semua tuh ada cara. Cuman anggapan orang berantem. Tapi kan nggak sama dengan karate, tarung derajat hampir sama. Cuma pakaian aja beda. Jadi cuman saya merubah mereka, mengajak gaya seni itu, tapi mereka berprestasi, saya beri subsidi. Karena susah mencari bibit di Aceh ini. Khususnya wanita nih. Khususnya wanita kita kan wanita muslim sampai segitunya Bang Din. Itu tapi kalau di provinsi lain kalau Sumatera Utara kita ada gudangnya petinju Pak. Gudangnya petinju memang Sumatera Utara dari tiap kabupaten itu ada. Kalau dari Padang masih ada banyak petinju. Aceh yang susah petinju. Itu pun dari cabur-cabur olahraga lain yang nggak main aktif lagi karate mungkin pindah ke tinju ada. Bang Din undang ajak bergabung itu. Jadi susah Pak cari atlet. Dana tersendiri itu dana dari mana Bang Din? Alhamdulillah ketua kita aktif juga Pak Abdullah. Pak Lah nih yang dia ketua Kadispora Aceh besar. Mereka memberikan bantuan, betul ada dari KONI. Jadi ada sedikit bantuan dari senior Darmawan lah Pak Ridwan Jamil banyak bantu Pak Ayub dia suka tinju juga, beliau suka nonton tinju juga karena nonton kita memberikan bantuan pada anak-anak. Jadi adalah alhamdulillah rezeki dan sumbangan dari relawan relawan bantuan. Begitulah Pak, jadi panjang cerita mereka untuk berlatih mengharumkan nama Aceh, mereka bangga, mereka akan berikan sesuatu untuk mereka. Dan sasana tinju boxing yang di rumah itu Bang Din biayanya sendiri dari pribadi? Ada pribadi, ada juga yang tadi saya bilang relawan tadi yang bantu Pak. Iya Pak. Jadi kita pun ada bantuan dari KONI, memang ada anggaran tahunan mungkin. Itu yang kadang-kadang ada, kadang enggak Pak ya. Menjelang Pora, menjelang ini kejurnas, ada dari Pemprov itu. Kadang-kadang seperti itulah. Yang kita maaf kita putar-putar untuk mereka juga. Jadi intinya aktif terus berlatih pagi sore kalau ada kesempatan pagi kalau bisa sore gitu mereka. Tapi sekolah tetap nomor 1 Pak bagi mereka. Sekolah tetap nomor 1. Sekolah nomor 1. Jadi luar sekolah baru latihan tinju. Iya betul Pak.
Dan di sana saya lihat ada kamar-kamar itu Bang Din. Iya betul. Itu apa dibuat untuk orang luar daerah untuk berlatih di Iya seperti itu Pak. Di luar daerah dan juga ada yang kita komersialkan juga. Nanti ada yang dari luar mau pakai tempat kita silakan. Mau kita sewakan gitu kan. Jadi ada income juga untuk sana. Jadi atlet-atlet luar daerah boleh. Banda Aceh Iya. mau berlatih Iya, boleh silakan. ke boxing camp Bang Din. Boleh. Mereka latihan situ, nginap situ, biaya makan situ. Bisa dilakukan oleh kemarin kontingen Pora Sigli. Dan mereka berhasil dapat pulang 3 emas. Tidak pernah sejarahnya Sigli dapat 3 emas. Jadi mereka tuan rumah, minta latihan di situ silakan. Ada sebulan melakukan latihan. Jadi mereka Jadi atlet sama pelatihnya datang situ. datang dan nginap di Latihan sana. situ, nginap situ. Latihan sebulan. Dan Bang Din berhasil, sendiri bantu. pegang Pora Aceh Besar. Bersama Masalah dengan waktu mereka. ketika 4 tahun yang lalu waktu tuan rumah Aceh Besar, Bang Din juga nanganin Aceh Besar. Aceh Besar juga kami. Dan kemarin juga Aceh Besar. Aceh Dan Besar. Bang Din juga domisili Aceh Aceh Besar. Besar, tinggal Aceh Besar. Dan memang dari dulu Aceh Besar, Pak. Aceh Besar dulu. Aceh Pak. Besar dulu. Nggak kemana besarnya di Aceh Besar. Tapi tinggalnya di Prada, Banda Aceh. Iya gitu, Pak. Dan saya juga melihat, ada saya baca di media, Bang Din ini juga pelatih pelatda PON. Betul, betul, Pak. Dan sejauh ini kesiapan PON untuk tinju gimana Bang Din? Ini yang jadi kendala, memang kita anggaran belum turun. Kita masih berjalan terus. 8 atlet masih dikumpulin. Seharusnya ada 20 atlet yang lolos ke PON. Kita kan harusnya pool kelas, Pak. Pool kelasnya 20 orang. Karena kita wildcard ya. Karena tuan rumah, tanpa harus kualifikasi. Tanpa kualifikasi. Jadi 20 orang lolos PON, tapi sementara cuma 8 yang bisa ditampung di ini KONI. Jadi KONI Aceh yang menampung cuma 8 orang, 2 pelatih. Yang sisa tadi? Sisa tadi betul, nanti tunggu anggaran berikutnya mungkin KONI lakukan. Baru kumpul 20 orang. Berarti Mungkin tahap kedua atau tahap ketiga dilakukan. kurang dari 1 tahun kalau hitung dari sekarang ya. Iya, kurang dari setahun. Jadi ini sekarang aktif dibantu oleh Pemprov, sementara nanti bergabung lagi dengan KONI. Dan tentunya Aceh juga menargetkan jadi 10 besar nasional. Iya, betul, betul. Dan itu juga beban sendiri Bang Din. Ya, betul. Dari tinju mungkin menargetkan 2 atau 1 emas. Ya. Tinju mengharapkan dari situ. Karena Aceh pun belum pernah dapat emas di PON. Untuk khusus tinju. Aceh dari cabang tinju dari sejarah PON tuh. Belum pernah. PON pertama di Solo. Belum Tahun udah lupa. Jadi sampai sekarang belum pernah mendapat emas. Cuma dapat perak pada tahun 1996. Dedi Alfian dari Langsa. Kemudian perak dari Aceh Besar Abdan Batila di PON Pelalawan Riau 2012. Selebihnya perunggu. Dan di PON tuan rumah besok, mungkin Bang Din punya target sendiri ya. Amin. Dengan izin Allah, mudah-mudahan target saya 2 emas bisa. Kalau memang ada kesempatan mereka untuk berlatih di luar, ada kesempatan latihan di luar. Kalau anak-anak kita, nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 orang bisa latihan di luar, diberi kesempatan kami untuk melatih di luar, dapat terpenuhi target itu. Amin. Saya doakan juga, tentu juga masyarakat Aceh mendoakan agar atlet Aceh dapat dalam emas di PON tahun depan. Amin, 2024. Baik Bang Din, kembali ini juga saya tinju. Saya bukan dulu dari hobi karena dulu orang tua dulu kan zamannya kan baca koran nih. Iya. Baca koran sering saya baca. Kalau di Aceh itu kan untuk cabang tinju ini Banda Aceh dan Langsa. Saya penasarannya Langsa dan ini ada sejarahnya nggak tinju? Iya, cerita Bang Din sedikit. Ya, ini kan belum timbul Aceh Besar Bang ya. Ini kan belum, saya kan dari Aceh Besar. Jadi Banda Aceh itu Bang memang gudangnya petinju pada saat itu. Situ di Kota Alam. Itu asrama gabungan itu Kota Alam itu. Itu ada namanya almarhum Pak Lubis dari Beangdam. Beliau yang bawa tinju dulu. Dan beliau petinju. Beliau petinju dan beliau pelatih tinju. Kebetulan perwira di Beangdam. Dan kemudian tinju itu datang dasarnya. Ini kembali lagi sebelumnya. Pak Samsul Bari Arif, seorang dosen sarjana olahraga. Dia dosen di Unsia. Dia yang buat tinju. Dia orang asli Takengon. Buat tinju ke Aceh inilah. Dikenalkan tinju di Unsia dulu. Kemudian di Unsia, tapi namanya olahraga tinju itu sudah kenalan di militer. Itu yang saya bilang Pak Lubis yang dibuat. Jadi maju tinju di Banda Aceh, di Unsia maju, di Banda Aceh maju Pak olahraga tinju. Kemudian di Langsa itu ada Pak Swadi.
guru SMA, guru olahraga. Beliau juga kenal tinju. Beliau mantan dua petinju di Medan, beliau di sekolah ngajar di sana, Iya. di Kota Langsa, itulah maju tinju. Kalau cerita Aceh besar, baru kembali, itulah saya bilang di bawah Haji Mumun Mardani. Haji Pak Brimob, dia ya nih daripada Banda Aceh kan udah ramai orang, Ya. dia buka Aceh besar, Aceh besar nih, Ya. belum ada Aceh besar kan karena itu ketuanya masih Pak Rewan Suma tuh, Ya. di Ajun rumah beliau, Pak Rewan Suma jadi ketua tinju Aceh besar, Pertina. beliau Pertina Aceh besar, jadi dibuat sasana di Ajun itu, Ya. jadi itu bangunnya Aceh besar, bangun Banda Aceh, Kota Langsa, jadi bersaing dong kompetisi dalam tinju. Jadi yang 3 daerah itu ya, tapi lah Aceh besar nggak itu kali. Ya. Banda Aceh masuk Langsa yang karena mereka punya Ya. dana. Kira-kira tahun berapa tuh, Mang? Zamannya Ampun Darwin itu tahun 80-an. 80-an, 86, 85 mereka Ketika sudah. Ampun Darwin ketua Pertina Ketua Aceh. Pertina Aceh. Beliau kan orang PP itu pemuda Pancasila nggak salah saya. Tinggal di sini buat jembatan gedung sosial tuh lah Bang. Ya. Ruangan itu. Situ nggak salah saya ingat saya itu dulu lewat tempat latihan juga. Tapi itu di PP dibuat pemuda Pancasila Banda Aceh, Pancasila Aceh besar, Kota Langsa gitu juga. Dan banyak petinju-petinju Aceh yang saya kenal, Mandin, seperti Banyak. Naim, habis itu Ucok Pedinalkama, Pedinalkama itu sempat juara-juara ya, nasional. seperti yang di Bang Aceh, si Aman Muling, Bentol Nurmansa, Bentol. banyak lah. Dan Bentol itu prestasinya lumayan juga, Mandin, ya? Medali emas dia ke Jurnas di Manado. Jurnas. Berdua kami berangkat di ke Jurnas Manado dan kami pulang berhasil dengan emas pertama Aceh diarah oleh Pak Samsudin itu, Pak Samsudin Gubernur Aceh. Keliling Aceh pakai Wilis dengan keberhasilan itu. Bertiga dengan pelatih Bang Momon Mbak Glen. Itu ada kenang-kenangan. Ketika mendapat medali emas ke Jurnas. Ke Jurnas, sejarah baru. Ya. Aceh dapat ke Jurnas medali emas. Ketuanya masih ketua tinjunya Pak Rewan Suma. Beliau ketuanya. Dan menarik, Mandin, ketika ke Jurnas dulu itu kan saya sering juga lihat sering live di TVRI. Betul. Dan dunia tinju itu lebih populer. Saya rasakan itu karena ada live di TVRI, udah tuh ada event-event selain dari ke Jurnas, ada event-event yang kejuaraan dunia, kejuaraan. Dan apa beda dengan dulu dengan sekarang, Mandin? Ini kita kalah dengan cabur olahraga lain. Yang bela diri yang lain udah lebih maju, lebih canggih, Muay Thai, MMA, IBC MMA, banyak olahraga di baru lagi. Jadi tinju ini makin tinggal, tapi basic dasarnya tetap tinju. Jadi tinju ini masih apa ya kita bilang kalau mereka bercerita tentang amatir udah dihilangkan sekarang tinju amatir. Jadi amatir nggak ada lagi. Sekarang ini amatir dikata-kata amatir untuk tinju nggak ada lagi. Sudah tinju aja namanya. Kalau tinju profesional tetap tinju profesional sama bayaran. Tapi kalau tinju yang dibilang dengan tinju yang amatir itu jadi kejuaraan Olimpiade itu kan jarang ditonton orang. Yang kejuaraan sekarang yang heboh itu kan perkelahian itu yang jadi heboh sekarang. Yang perlu itu. Nah, ketinggalan kita itu di situ. Khususnya media-media itu tinju ini yang kita bilang dulu ada Indosiar, ada RCTI Emas, sekarang udah kurang. Itu aja mungkin di media-media. Mungkin dengan podcast ini mungkin tinju akan kembali bangkit. Amin. Itu aja Bang. Dan perjalanan tinju Aceh juga pasang surut. Betul Bang. Kalau saya melihat maju pun tidak, mundur pun enggak, Jalan tapi ada. Dan Bang Din seperti tadi punya keinginan bahwasanya untuk PON ke depan untuk atlet Aceh dapat emas. Amin. Dan peluangnya itu Bang Din sampai Bang Din kan pelatih nih untuk Pelatda. Ada target sendiri nggak dari Bang Din sendiri? Itu yang tadi saya bilang target 2 emas itu. 2 emas? 2 emas, tapi dengan syarat. Ini berikan kesempatan kita untuk berlatih, jangan di sini. Beri kesempatan keluar ke Thailand sekarang. Karena Asia nih pegang Thailand nih. Thailand. Karena Pak menjuari Indonesia yang mengalahkan orang Indonesia kan orang-orang Thailand sekarang nih. Asia nih. Kita coba ambil bentuk ilmu sana kan. Belajar di sana. Begitu juga di mana pusatnya tinju situ kita ambil. Setelah mereka nanti udah berlatih selama jam terbang udah tinggi, mereka kembali, mereka udah di atas angin. Kan percaya diri itu dari jam terbang mereka kalau mereka bertinju itu. Rekor tandingnya. Jadi kalau tinju itu dari lihat rekor bertandingnya, pengalaman tandingnya. Jadi mereka tuh bisa mencapai kemenangan. Jadi kalau mereka cuma latihan cuma pola pukulan itu aja, mereka berhadapan sesama temannya, kan ada di tempat aja Bang. Apabila jalan di tempat itulah dia bilang.
Tapi mungkin ya kalau insya Allah kalau diberikan izin sama KONI, Ya. tinju diberi kesempatan untuk jam terbang keluar, Ya. selama-lama lah 2 bulan pindah makan, pindah tidur. Nah, Itu- kita pulang udah lain ceritanya bang itu bang. Selama ini kan cuma latihan di daerah, tumpulnya sini aja bang. Paling paling di Sumatera Utara. Sedangkan Sumatera Utara gudang petinju tuh. Ya. Kita latihan sama orang itu kan sama mereka sama juga kita bunuh diri. Mereka itu kan di bawah mereka jelas Iya. jadi bisa jadi di bawah mereka. Itu aja bang kalau bisa diberi kesempatan. Target kita 2 emas terpenuhi. Amin. Amin, Saya amin, doakan juga. amin bang. Dengan Dan- izin Allah. Karena KONI juga punya target 10 besar. Ya, Ini PR besar juga bang. betul bang. 10 nasional. Betul bang. Cuman tuh lah tinju sekarang ini lagi olahraga bukan prioritas. Karena di Papua kemarin, nah ada yang lewat PON bang. Itu pula itu yang gagalan tinju kemarin. Saya pun nggak bisa cerita belakang ya, tapi memang kondisi yang kemarin itu menjadi evaluasi juga di KONI. Karena KONI nggak melihat juga hasil dari PON yang lalu di Papua. Tinju nggak ada yang lolos ke PON itu, waktu Poril. Itu jadi cambukan bagi cabur tinju. Jadi ketua ini kan berganti di bulan 10. Mereka ketua baru ini bisa ambil itu ya, ambil jenjang untuk dia prestasi di sini. Dia mungkin dia berusaha bagaimana untuk tinju ini kan manajemen juga yang menentukan juga. Demen. Yang ketua Pertinas sendiri Bang Acari Cage. Nah, beliau akan ke pusat nanti untuk daftar bagi anggota Dewan DPR. Dan beliau sudah 2 periode Bang ya. Udah ada periode bang, udah 2 periode. Mungkin habis 11 10 nih bang. Semoga di pengurusan ke depan nanti Pertina Aceh lebih maju lagi Bang. Amin. Ada ketua baru lagi. Ada ketua baru. Sebenarnya kan tinju tuh identik kan gini Bang. Kayak petinju-petinju di Jawa tuh pasti kan kerjanya kan jaga satpam Emang betul sekarang masih ada? di hotel, di Security. diskotik. Betul tukang leasing mobil, pinjam itu. Memang sampai sekarang masih ada. Itu jadi bodyguard. Bodyguard, tukang pukul, itu kan itu bang lari ke situ. Sebenarnya kan bukan arah ke situ aja bisa. Bang. Banyak jalan lain kan. Betul Bang. Aku kan banyak juga anggota Dispora yang jadi melihat si Naim bisa Jadi anggota ada. Nah, sekarang bukan di Satpam lagi. Bukan Satpam. Bowling udah masuk di dalam Bang Aceh. Baik Bang Din, kembali ke pertanyaan awal tadi. Ini kan di Aceh ini kayaknya minim sekali bibit-bibit tinju. Ada nggak upaya-upaya Bang Din sendiri atau Pertina agar anak-anak, adik-adik, remaja-remaja di Aceh ini biar mau bergabung dengan tinju? Jadi yang pertama yang kami lakukan itu bang mengenalkan itu tinju itu melalui mungkin alhamdulillah podcastnya ada. Kemudian kami akan mencoba sosialisasi dari media juga bang dengan Instagram segala macam bahwa olahraga tinju itu bisa tidak berbahaya karena kita berlatih. Kemudian safety keamanan kita lakukan jamin dalam latihan. Kedua, kita akan memberikan fasilitas yaitu macam biaya mereka, transportasi mereka. Ketiga, mereka akan diberikan lapangan pekerjaan bang, bukan janjikan di saya dengan prestasi mereka. Udah banyak tentara sekarang petinju-petinju saya udah jadi militer, kepolisian, tentara. Mereka memudahkan karena prestasi piagam-piagam itu yang mereka dapat. Yang mereka prestasi itu mereka dapat mudah pekerjaan. Ada juga dikerja di Spora, ada yang kerja di Pembangkang, kan ada di BPD Aceh ada juga. Banyak bang yang berhasil. Contoh-contoh sampel-sampel mereka itu memberikan motivasi mereka untuk latihan tinju dan berprestasi. Tapi satu hal yang kita bilang tadi bang, bilang tadi pertama, ya di Aceh ini kan kita syariah Islam. Mungkin dari pakaian kita rubah, bertinju tetap pakai menggunakan sarana muslim, tetap di bawah, tetap dipakai itu bang, syariah Islam, pakai jilbab, dia bertinju nggak ada masalah. Dia pakai pakaian tetap pakaian yang sarana muslim yang mengamankan dirinya. Tidak terbuka. Kalau di luar ya lain. Nah, kalau di Aceh kita tetap kan pakai jilbab mereka bertinju. Latihan tetap pakai training. Putra gitu juga di bawah lutut. Celana di bawah lutut. Nah, sedang bajunya tetap pakai baju kan sih baju yang ya biasa aja lah. Sebenarnya kan di atas perut nih banget. Tapi mereka pakai baju biasa untuk latihan. Jadi mereka syariah Islam juga, mereka berprestasi juga, mereka kita beri subsidi juga yang kita berikan tadi bang. Tiap Sabtu kita kasih 2.500 per hari untuk uang minyak mereka, untuk podi mereka, biar mereka ada minat. Kemudian sosialisasi ke sekolah-sekolah, guru-guru olahraga saya minta tolong kadang-kadang. Kebetulan saya kena kenalan guru olahraga juga bang. Ngajak mereka kalau ada anak-anak muridnya yang itu mau berlatih tinju, tolong datangin, itu aja saya bilang.
Dan tidak semua sasana tinju di DJ Boxing Camp ini, Bang Din, itulah upaya yang Bang Din Ya, lakukan. itu saya lakukan, Bang. Kalau di boxing camp lain mungkin cuma tempat berlatih aja. Yang mungkin seperti saya belum tahu juga mereka, Bang. Ya. Yang jelas mereka mencari bibit juga. Ya. Saya lihat banyak juga dari Banda Aceh, ada juga bibit-bibit tinjunya mereka, Bang. Yang jelas kita berupaya untuk memajukan olahraga kita yang kita senangi. Dan berkembang dengan secara yang bagus lah, kita bilang. Nggak ada istilah negatif lagi yang kata orang dulu. Ya. Ini kejadian ini enggak. Ya. Itu kita hilangkan semua, Bang. Baik, Bang Din. Ya, Bang. Kesan yang indah di tinju ini apa bagi Bang Din sendiri? Satu, kesan indah saya sebagai atlet apabila saya juara, Bang. Saya juara. Saya juara itu dapat medali. Di naik atas di nomor 1, itu senang. Kesan yang paling indah tuh, Bang. Mau tingkat apa, mau tingkat nasional, mau tingkat apapun, kok namanya juara pasti kesan itu sebagai atlet. Tapi kesan sebagai pelatih apabila anak didiknya juara. Itu kesan yang nggak ada itu. Anak didik juara saya paling puas. Terharu. Puas, Bang. Batin itu nggak bisa harga dengan duitnya tuh, Bang. Senangnya betul bahagia. Itu satu, Bang. Kemudian kesan sebagai pelatih. Kemudian yang membuat saya masih terngiang-ngiang sekarang, petinju di Piala Wali Kota Cup, saya jumpa petinju Australia nama James Watt. Itu yang awal patah hidung saya kapok di situ, rasanya mau berhenti, nyun hidung tuh, Bang. Itu cuma dasar itu, hidung saya sampai mereng tuh, Bang. Saya terkesan di situ, mau balas rasanya, tapi nggak saya balas, orang tuh lebih bagus. Tapi saya kalah angka. Tapi di situ berkesan, saya teringat, tapi saya nggak kapok, Bang. Coba dari situ saya tetap berlatih keras lagi. Ke depan saya supaya nggak tinju saya kena di hidung lagi. Itu saya latihan lagi. Dan itu di event apa itu, Bang? Di turnamen Wali Kota Cup internasional. Di internasional di Wali Kota Cup Padang di internasional tahun di Padang 1992. Itu masih ada James Watt, ada jamar dari Australia, ada dari Amerika. Itu kejuaraan tingkat internasional, Bang, tapi memang mengundang orang luar. Padang di Padang. Nah, itu sangat kesan kali itu, Bang. Karena kesan sakit, Bang. jadi yang berkesan dalam menyakitkan dalam tinju itu, yang senangnya itu pada saat juara. Saya juara. Biarpun itu tingkat apapun saya mencapai, rasakan puas, Bang. Puas saya batin itu karena juara, dan kedua anak didik saya juara. Itu aja, Bang. Akhir jumpa kita bersama legenda tinju Aceh, Bang Din Jauhari. Karena waktu, insya Allah di lain kesempatan saya undang kembali Bang Din. Amin. Terima kasih, Bang. Karena waktu kita masih banyak yang saya ingin tanyakan. Insya Allah nanti di kedepan hari saya undang kembali. Ya, terima kasih. Ya. Dan sedikit Bang Din sebelum penutup kepada adik-adik atau orang tua yang ada di luar, khususnya di Aceh, Bang Din. Ya, untuk adik-adik saya ataupun yang istilahnya yang hobi dalam olahraga tinju ataupun olahraga apapun lah yang sifatnya bela diri, silakan datang berolahraga tinju itu. Karena Pak, olahraga tinju itu jangan berpikir bahwa olahraga itu brutal atau olahraga itu pukul orang, olahraga itu bukan. Yang kita ambil dalam itu seninya, seni bela dirinya. Jadi pada saat seni bela dirinya kita melatihkan basic dasar tinju yang intinya mencapai prestasi dulu. Prestasi didapat, apapun pasti akan dapat kebahagiaan di akhirnya. Dan mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama daerah, dan mengangkat martabat keluarga kita juga. Mungkin itu hanya yang saya sampaikan. Berolahragalah, olahraga yang bermanfaat untuk kita semua. Itu aja, Pak. Terima kasih. Dan di akhir jumpa kita pada malam hari ini, insya Allah akan saya undang kembali bintang-bintang tamu lainnya dan olahragawan di Provinsi Aceh dan juga pelaku-pelaku usaha wisata. Sampai jumpa di episode lainnya. Adios, amigo. Perfecto. Gaspol. Gaspol. Makasih, Pak. Bang Din. Makasih banyak.